Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari berkati kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar malam hari ini. Biar renungan malam hari ini dapat menjadi kekuatan lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan ya yang masih saya beri judul tentang My Heart ya. Saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 ya. Yakobus 1 ayat 21 firman Tuhan berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, sekali lagi dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita perlu mengetahui seperti apa yang tercatat di dalam kitab Amsal yang 4 ayat 23, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ timbul ya terpancar kehidupannya. Tetapi dalam ayat yang kita baca ini ya kita perlu mempelajari satu hal yang harus kita renungkan dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa hati kita ini mempunyai ada banyak hal yang masuk ke dalam hati kita. Tetapi firman Tuhan katakan, di antara segala sesuatu yang masuk ke dalam hati kita, kita perlu memperhatikan harus ada firman Tuhan yang masuk ke dalam hati saya dan saudara. Karena firman Tuhan ini dikatakan, firman ini ketika masuk ke dalam hati, ya dia berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Ada banyak hal yang masuk ke dalam hati kita yang seringkali itu membuat hati kita menjadi kotor. Makanya dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam ayat 21, dalam kalimat-kalimat sebelumnya dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, malam hari ini ketika kita mendengarkan renungan firman Tuhan, yang kita perlu lakukan adalah menerima firman itu ya dengan kerelaan hati ya. Kita harus membuka hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena firman ini yang akan membersihkan hati kita. Ketika hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, dalam ayat ini dikatakan hal yang kotor, hal-hal yang jahat ya. Kita perlu menerima firman itu untuk menyelamatkan jiwa kita. Karena kalau kita terus ada dalam keadaan hati yang kotor, maka jiwa kita akan binasa. Ya, tetapi ketika kita menerima firman itu tertanam dalam hati kita, ya, firman ini akan berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Tidak ada hal-hal yang lain yang dapat menolong saya dan saudara selain daripada kita ketika kita menerima firman. Maka firman yang tertanam dalam hati kita ini yang akan menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Orang-orang yang menerima firman Tuhan ya, ini menjadi orang-orang yang baik hatinya ya. Di dalam Kisah 17 ayat 11, Kisah 17 ayat 11 dikatakan begini Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari
Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, ya. Jadi ternyata Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita perlu ketahui ada orang-orang yang menerima firman Tuhan itu tertanam dalam hati mereka, ya. Ini orang-orang ini menjadi orang-orang yang berbeda. Mereka menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang hatinya baik, kata firman Tuhan, ya. Jadi ketika kita menerima firman Tuhan dalam hati kita, kita menjadi orang-orang yang hati kita bersih karena firman. Tetapi ketika hati kita tidak dipenuhi dengan firman, maka yang terjadi dalam hati kita adalah hati yang kotor. Kita menjadi orang-orang yang jahat. Ya, mungkin bukan hal-hal jahat yang kita lakukan, ya, tetapi di hadapan Tuhan. Ketika hati kita tidak ada firman Tuhan di dalamnya, hati kita jadi kotor. Ini yang membuat kita jahat di hadapan Tuhan. Nah, karena itu betapa pentingnya kita menerima firman di dalam hati kita. Ya, sehingga saya dan saudara, walaupun kita bisa melakukan banyak hal kebaikan, tetapi kalau hati kita kotor, ya, firman Tuhan katakan ketika kita lakukan kebaikan, itu hanya seperti kain lara, kain yang kotor yang kita pakai untuk membersihkan kehidupan kita. Padahal firman Tuhan yang dapat membersihkan hati kita. Tidak ada hal lain yang dapat membersihkan hati kita selain dari firman. Jadi kalau kita hanya melakukan kebaikan, tapi hati kita tidak diisi dengan firman, ya, maka semua kebaikan yang kita lakukan, firman Tuhan katakan itu hanya seperti kain kotor yang dipakai untuk membersihkan. Jadi tidak ada gunanya semua kebaikan yang kita lakukan. Tetapi kalau kita mengisi hati kita dengan firman, ya, maka firman ini yang akan membersihkan kehidupan saya dan saudara. Ya, jadi orang-orang percaya, orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita perlu menjaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, isi hati kita dengan firman supaya segala sesuatu yang kita lakukan, ya, itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tetapi ada satu hal lagi yang saya perlu sampaikan kepada semua jemaat Tuhan, bahwa ketika firman Tuhan sudah diisi di dalam hati kita, ya, kita tidak hanya bisa mengisi hati kita dengan firman, tetapi ada satu hal lagi yang kita perlu isi di dalam hati kita supaya kita juga menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Menjadi orang-orang yang terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Lukas 11 ayat 24 dikatakan begini. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang harus kita isi di dalam hati kita memang firman Tuhan. Ya, seperti yang tadi kita sudah sama-sama ikuti, ya, dalam ayat-ayat yang kita sudah baca bersama-sama. Tetapi yang kedua, kita tidak boleh melupakan bahwa hati ini harus diisi dengan yang namanya satu pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Karena ketika firman itu hanya membersihkan hati kita, tetapi tidak ada Roh Kudus di dalamnya, maka tempat hati kita ini jadi kosong. Memang bersih hati kita, memang hati kita bersih, tetapi tidak ada pribadi Allah yang ada di dalamnya, sehingga membuat hati kita ini jadi kosong. Jadi hati kita kalau sudah dibersihkan oleh firman Tuhan, maka hati kita perlu diisi oleh Roh Kudus. Karena kalau hati kita tidak diisi oleh Roh Kudus, maka roh jahat yang sudah keluar dari
hidup saya dan saudara. Dia akan mengembara, dia cari tempat yang kosong, tempat yang tandus, yang tidak ada penghuninya, yang tidak ada roh Allah di dalamnya. Maka ketika dia mendapati hati kita ini kosong, tidak ada Roh Kudus di dalamnya, maka dia akan bawa ketujuh roh yang akan membuat kita menjadi orang yang lebih jahat dari semula. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dua hal ini kita isi di dalam hati saya dan saudara. Yang pertama firman Tuhan, dan yang kedua Roh Kudus. Ya, jadi mari kalau hati kita sudah dibersihkan dengan firman Tuhan, mari kita undang Roh Kudus juga masuk ke dalam hati saya dan saudara. Menjadi perenungan kita malam hari ini, adakah Roh Kudus sudah berdiam di dalam hatimu, atau kita hanya membiarkan saja ya hati kita kosong tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ya, kalau kita sudah ada dalam ya pekan Pentakosta, ya, mungkin ada yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita minta Roh Kudus itu berdiam dalam hati kita. Jadi malam hari ini, ya, mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan, ya. Dengar firman Tuhan untuk dapat membuat firman itu tertanam dalam hati kita. Tetapi yang tidak kalah penting juga adalah mari kita minta Roh Kudus juga ada dalam hati kita, agar hati kita tidak menjadi tempat yang kosong, tetapi hati kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, mari kita akan berdoa. Saya ajak kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepadamu setelah kami mendengar apa yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman-Mu bagi kami malam hari ini. Berkati setiap firman yang sudah kami dengar, kami terima malam hari ini, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini dapat tertanam dalam hati kami ya Tuhan, dan dapat membersihkan hati kami dari setiap hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi Tuhan orang-orang yang bersih di hadapan Tuhan. Tetapi lebih dari itu pun Tuhan, kami juga minta Roh Kudus untuk bekerja, Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kami, mendiami hati kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat terus Tuhan Yesus hidup berkenan, menjadi orang-orang yang berkenan, hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua malam hari ini, baik dalam Tuhan peristirahatan kami, segala sesuatu yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan buat berhasil, dan Tuhan berkati kami dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami dapat pakai terus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, diberkatilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, dan kami sudah merenungkan firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Saya ini bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pentakosta. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku,